وعنصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نهبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في فرد كريمته وأضل ميلاده وبئسته وظهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان من بلغ صحبه على كل الأقوام والصلاة والسلام على سيد سادة كامل الشمائل والصفات بالنور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القريب والحسن الصميم والقدر الرحيم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وتابعيه من أهل ملته وخلق الذي فشرف بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت لتأييده بدعوته ومزارته ونصرته أما بعد. Ini risalah adalah ringkasan terjemah risalah Munaqib As-Sayyidatul Khadijatul Kubra yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Maki. Sini ini meninggal di 15 Ramadan. Habib nih yang mengarang kitab nih diterjemahkan oleh guru Sokri Unus Matapura. Sini ini meninggal di saat 15 Ramadan dan Sini dibuka ruang kuburnya ternyata masih utuh Habibnya. Berkata Habib Muhammad Alawi Al-Maliki ini risalah Munaqib Siti Hadijah adalah tiupan syafaat kata kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan dengan disertai tulisan-tulisan pina tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra, istri Rasulullah SAW, Sayyidil Mursalin. Khadijatul Kubra mempunyai kepribadian yang sangat baik, yang merupakan cerminan dari budi pekerti Rasulullah SAW, insan kamil. Insan kamil artinya manusia yang sempurna. Kalau di kami itu ada ngarang manusia insan kamil, ngarang insan kamil. Nah, bersifat insan kami ini cuma Rasulullah SAW. Saya susun di sini risalah ini untuk menabur keharuman di majlis-majlis. Harum itu orang kan tujuan mereka harum. Nah, jadi di majlis-majlis itu menabur keharuman. Sehingga Iwak Wadi sendiri pun disambat harum. Tahu nggak Iwak Wadi? Umar harumnya Iwak Wadi, padahal nyawur. Tapi karena orang suka maka disambat harum. Menabur keharuman di majlis-majlis dan perkumpulan baik di kota maupun di pelosok desa. Dan Allah Ta'ala menjaga kesucian nasab Khadijah. Keturunan Khadijah dijaga oleh Allah dari keturunan tradisi jahiliyah. Allah menjaga Siti Khadijah itu dari keturunan tradisi jahiliyah. Tahu lah biar tradisi jahiliyah itu orang jahil itu kayak apa? Ada suatu kisah diceritakan kalau ada orang anak balaki binian. Ada orang latihan lah, dibuka pintu, siapa hendak masuk latihan silakan. Lalu betianan bibinian tadi, ibu betianan dan anak siapa nama ngirim, lawan laki yang masuk tadi itu lakinya, itu jahiliyahnya orang di zaman Siti Khadijah. Kayak itu pak orang jahil, orang memang ngarannya orang jahil itu artinya orang tunggu-tungguan. Jadi kita orang ada ilmu dari orang yang ada hukum, orang yang hukum riba, siapa jaga mana jahiliyah. Nah, Allah menjaga orang yang tradisi jahiliyah. Kita kadang membayangkan kayak apa orang yang jahiliyah berhari. Nah, Khadijah ini dijaga oleh Allah daripada tradisi jahiliyah itu. Beberapa aja nyambung siapa ambil, bini siapa ambil juga, ada tahu hukum. Nah, dijaga oleh Allah semuanya kesuciannya.
Nah, kemuliaan dilindungi Allah pula kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita. Kalau kita di Indonesia ini kan Ibu kita Kartini, Ibu kita Kartini, apalagi semuanya putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Nah, kalaunya Siti Khadijah ini ibu seluruh umat manusia. Tadi satu kita kalau pada kata Ibu Kartini, sini itu adalah munakibnya. Ada apa? Ada. Si munakib sidin, sejarah sidin itu. Sidin itu istri kedua, anaknya anak menuruti Ibu Kartini dia jadi ibu laki kita. Ya, harum namanya. Pembela kaum wanita. Nah, coba biar gue buka biografi Sidin Ibu kita Kartini. Nah, diperingati dengan sampai 2021. Dibaca menakibnya tenang. Nah itu kayak apa? Menakib aja kita cerita hidup Sidin itu. Nah, bangkitlah kaum wanita. Kalau ada salah tenang, ulun sekilas ingat Sidin itu daripada istri yang kedua. Nah itu bagus ini contoh. Nah, Siti Khadijah ini, nah kita ada contoh kasih kemarin lah, kita membaca menakib Siti Khadijah. Nah ini nah kita contoh. Nah pian-pian ketujuh membaca menakib Siti Khadijah, dan pian jadi Khadijah beratan. Jadi Khadijah beratan untuk suami pian. Ini Allah yang melindungi Siti Khadijah, seorang pemimpin kaum wanita, dan menjaganya dari ujian dan cobaan. Namanya ada dijaga Tuhan, ujiannya di zaman jahiliyah yang sudah. Dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungannya yang kuat. Oleh karena itu Siti Khadijah digelar dengan As-Sayyidatul Thahirah, artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Mungkin di saat zaman itu ada lagi bini yang Tuhan suci, Khadijah aja karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah agungnya kurnia yang sangat besar itu sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra. Lalu digelari ulang Sayyidah Thahirah ulang pemimpin yang suci, dan bergelar ulang Al-Kubra. Khadijatul Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun. Dia dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai. Sudah suci, damai. Pian namanya damai di rumah tangga itu anak pian cerdas-cerdas, damai, harmonis, harum dan manis di rumah. Jangan orang aja. Itu ada manis sebenarnya. Di rumah itu harum manis, bukan haur menangis menjadi bulu bari. Harmonis itu harum dan manis. Jangan haur menangis. Kayaknya mama menangis, kayaknya anaknya menangis, bina kakak menangis, haur menangis. Ada Khadijah ini lingkungan damai. Lalu sehingga Khadijah menjadi perempuan yang sempurna pekertinya, atau pekertinya sempurna. Ilmunya 2, kecantikannya 3, sudah orangnya pintar, sempurna, cantik. Dan kelebihannya, ada pula kelebihan daripada yang lainnya. Kalau di sini nih, Agung punya kelebihan, kalau Khadijah ada lagi kelebihannya. 4, dan bijaksana dalam menghadapi persoalan yang ada. Bijaksana sendiri, tenang-tenang aja menghadapi persoalan. Kalau ibu-ibu itu rajin abun, apa kita? Apa ini? Ayo banyak. Ada sini tenang. 5, dan Khadijah dikurniai Allah harta yang banyak. 6, adalah bibinya kayak itu, mempunyai harta yang banyak pula. Ada nang bungas kada sugih, ada nang bungas sugih
Ada pintar. Ada yang pintar, ada yang pintar, ada yang sugi, ada yang cantik. Berkegiatan. Ada aja pengeluarannya sakit. Betis lah, sakit kepala lah, jantung lah. Nah, Khadijah ini dasar sempurna. Kalau jadi bahasa bandnya tuh ada wadah dan apalagi di wadah. Mas iya, pintar iya, sufi iya, bijaksana iya, suci iya, apalagi akhlak iya. Mudah-mudahan biar jadi Khadijah bagi istri, bagi suami pian. Bagi laki pian jadi Khadijahnya. Khadijah dikurnia Allah harta yang banyak dan punya karyawan yang mengurusi harta dengan jalan yang halal. Kemudian Khadijah memberi mereka upahan yang setimpal sehingga berlaku patut ditiru oleh orang banyak secara umum. Jadi puas orang menerima gaji dari Khadijah tuh. Ini ada juga yang mulai bertapas, bersesapu, belak lantai, menggusuk, bermasak lengan, membantu, berbasuh, diberi 20.000 aja. Sampai setimpal pengaruhnya. Sudah bermasak, bersesapu, baru tukar ke pasar, malap lantai, macam-macam. Diberi 20.000 aja sehari. Hampir orang. Kadang setimpal juga diberi 100.000. Orang sungsung datang. Nah itu ngalannya Khadijah. Ada wadahnya setimpal. Khadijah adalah sebagai untaian permata yang sangat mahal di sini. Diumpamakan seperti permata mahal adalah permata termurah. Khadijah adalah menjadi pohon peralihan yang tinggi, baik secara perorangan atau secara kelompok umum. Allahumma sholli ala wa bidana ya salatati awda'ta ladaiha. Allahumma sholli wa sallim ala jadil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Itu Khadijah. Kita lihat aja namanya banyaknya sangat peninggalan. Di antara keistimewaan Khadijah, orang kadang sedikit terpilih kadang menyebutkan karawat sedikit, tapi keistimewaan. Sidi itu jadi istri Nabi Rasul alam pada perawan. Di antara keistimewaan Khadijah ialah bahwa Nabi tidak pernah melupakan cintanya kepada Khadijah untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Tidak pernah tuh Nabi. Dan Nabi selalu menjaga keluarga semasa hidup beliau selalu mengirim hadiah untuk keluarga Khadijah dan tidak pernah meninggalkan mereka setiap Nabi membagi-bagi rezeki kepada sahabat-sahabat Rasul. Di antara keistimewaan Khadijah bahwa Rasulullah banyak sekali menyebut nama Khadijah dan menceritakan kebaikan-kebaikannya serta memujinya dengan sebaik-baik pujian. Nabi selalu menyebutnya, Khadijah tuh kan biniku tuh kan ini. Khadijah tuh kan ini. Khadijah tuh kada pernah ini. Aku tuh kada pernah ya Nabi berpadah masak apa, kada pernah. Setelah Khadijah tuh sudah paham lawan Rasulullah. Oh Rasulullah nih ini nak guring jam seini sudah siap. Tilam, balatik, guring sudah. Oh Nabi ini bangun jam ini sudah siap sandal itu baju sabun sikat gigi andok. Oh imbah Nabi ini bangun imbah sidin kawin sini dia kemana sembahyang sudah siap sejadah. Oh imbah sembahyang Nabi sampai subuh Nabi dia apa? Oh Nabi ini misalnya mau kopi kami kita sudah siap menamur dan bawa kopi. Oh Nabi ini imbah mau kopi ini sidin apa sarapan sudah ada roti makan. Jadi Nabi itu tidak pernah bertagi. Pas makan tuh ada Nabi kada pernah Nabi tuh makan apa hari ini Khadijah kada pernah pas ada kita tuh besokan intalo
tengah hari ditaruh, malam ditaruh. Iya, besokan ditaruh dadar, tengah hari mata sapi, malam masak apa. Nabi tuh pas hari jatuh saminggu tuh menunya kada pernah pas, kada pernah Nabi tuh betagi makan ini, kada pernah. Cerdasnya Khadijah luar biasa. Jadi kan Nabi kada pernah melupakan cintanya Khadijah sampai Nabi Khadijah meninggal tetap dikuyak-kuyak sedintas. Daripada keistimewaan Khadijah bahwa Allah Rabbul Izzati telah mengirim salam kepada Khadijah, adalah manusia. Allah mengirim salam kepada Khadijah. Di bini yang mana ada yang di sini? Di kampung Malang yang Akasia. Adalah kalau pang guru pas kumpul mengirim salam yang imong lah. Imong. Ini Allah Ta'ala mengirim salam kepada Khadijah. Kayak pemulianya. Rabbul Izzati telah mengirim salam kepada Khadijah melalui Jibril. Maka berkata Jibril, ya Muhammad, ini Khadijah telah datang membawa tempat makanan yang di dalamnya terdapat lauk pauk. Di mana? Nah ini Khadijah membawa makanan. Nah, membawa lauk pauk. Kamana makan? Mulai rumah kamana? Ke Jabal Nur. Nabi bahwa pernah Nabi yang naik Jabal Nur, tinggi kan, tinggi, nyaman lah naik. Nah umur Siti Khadijah itu 50 tahun. Nah kayak Allah 54 naik gunung, rumah ya. Naik gunung karena terlalu cintanya Khadijah sama Rasulullah pada peduli saja. Awak nawinu naik. Pas itu karena terlalu cintanya, orangnya sudah mulia tadi, mau aja makan makanan sama Rasulullah SAW. Cocok aja namanya Allah kirim salam. Ya Muhammad, Khadijah telah datang membawa tempat makanan yang di dalamnya terdapat pauk-pauk dan makanan. Bila ia datang kepadamu, maka ucapkan atasnya salam, ujar Allah, dari Tuhannya dan daripadaku. Itu ada karamat lagi luar biasa. Allah pada karamat Khadijah itu Allah Ta'ala mengirim salam. Maka ucapkan atasnya salam dari Tuhannya dan daripadaku, ujar Jibril. Maka tatkala menyampaikan Nabi kepadanya, maka berkata Khadijah, Allah yang bernama salam dan daripadanya salam dan atas Jibril juga salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Dan atas Jibril juga salam. Hadis disebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab keduanya. Jadi diriwayatkan di Bukhari Muslim, hadisnya itu sahih, bujuran, kada ada apa yang lagi. Dan di antara kesemuanya Khadijah pula yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim bahwasanya Jibril telah memberikan kabar kegembiraan kepadanya dengan mendapatkan sebuah gedung di dalam surga. Khadijah ini mendapatkan gedung di dalam surga, rumah. Dalam surga itu gedungnya kayak apa? Dindingnya ini dari emas, dari permata, dari mutiara. Kita dari marmer kan bagus benar sudah nyawa, apalagi dari emas. Di dalam syair itu qad musti bisalami, sungguh engkau telah beruntung wahai Khadijah dengan salamnya Allah, min rabbinar rahimi, dari Tuhan kami yang bersifat rahim, wa jannatin naimi, dan surga jannatul naim, fi gurbatil bahiyah, di
di dalamnya itu ada gedung. Jibril nama dari hadisnya sahih. Itu gembira kawan menyampaikan kepada Rasulullah, berilah kegembiraan kepada Khadijah dengan sebuah gedung di surga yang terbuat dari mutiara. Masya Allah, sabiji mutiara aja dan larang harganya. Ini gedung dari mutiara dan tidak ada suara gaduh tumbur di dalamnya dan tidak ada kepayahan. Di antara kesenangan Khadijah yaitu bahwa Khadijah selalu menyertai Rasulullah baik dalam suka maupun dalam duka. Dan ia tidak rela meninggalkan Nabi ketika memboikot musuh-musuh akan Nabi di lereng-lereng gunung. Karena juga pangannya. Karena terlalu cintanya Rasulullah kepada Nabi. Habis cintanya tuh dicurahkannya kepada Nabi. Sampai dirinya tuh gak peduli lagi, dirinya seorang gak dicintainya. Habis cintanya itu dicurahkannya kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan biar jadi Khadijah. Habis cintanya yang dicurahkan pada laki Khadijah. Terlalu cintanya Khadijah. Tidak peduli dirinya, tidak dipedulikannya, walaupun uyuh apa tak peduli, yang penting hak cinta yang dicurahkan kepada Rasulullah. Sehingga dia di lereng-lereng gunung kadang gampangan. Gunung kayak kita sini nyaman, ada hijau-hijau di situ, batu ya. Maka keluarlah Khadijah dari rumahnya yang tinggi dan masuk serta Nabi di lereng-lereng gunung. Nyaman lah guling di lereng-lereng gunung. Pada sini di rumah gunung. Dan dia termasuk orang yang dikepung dan dibaikut dan tidak peduli walaupun umurnya sudah 60 tahun. Hak 60, ini ada 60 tahun. Kok ada dari anak-anak semua? Ada lah, iya ada. Ada 70. Oh iya lah, kira-kira 60 tahun naik gunung. Intinya kayak itu, ya Allah. Tidak peduli sih dia. Karena dia cintanya mengikuti Nabi Mursaidil Mursalin. Karena terlalu cinta, meskipun harus meninggalkan kehidupan yang mewah dan terhormat dengan kehidupan yang penuh kesusahan dan bahaya, walhasil bahwa keistimewaan Khadijah tidak dapat dihitung dan manaqib kehidupannya tidak dapat dibatasi. Apa yang hendak dikata bagi Khadijah, orang yang selalu disanjung oleh Rasulullah dan Nabi begitu berat dalam setiap menuturkan akan kebaikannya di hadapan para sahabat. Dan Rasulullah selalu mengunggulkan kepribadian Khadijah dari istri-istri yang lain. Dan Rasulullah selalu merasa bersyukur terhadap Khadijah atas keteguhan imannya dan keyakinannya. Allahumma sholli ala Allahumma salli wa sallim ala